Shalom Jemaat Kerinduanku Church yang menyaksikan kerinduanku di pagi hari ini ataupun siang hari ataupun malam hari. Saya percaya lewat renungan yang ada di YouTube Kerinduanku Church, kita akan selalu terus-menerus diberkati melimpah-limpah. Maka dari itu, sebelum kita merenungkan sama-sama tentang firman Tuhan kita di hari ini, sama-sama mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup. Roh Kudus Sang Teman sejati yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Di masa anointing days ini, kami percaya ketika kami menunggu Engkau mencurahkan Roh-Mu dalam kehidupan kami akan dengan sabar untuk menunggu Engkau. Kami akan terus-menerus mengandalkan-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Dan kami percaya when we receive the ultimate power, kami akan menggunakannya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati hati kami, agar kami punya hati yang lapang untuk menerima berkat-Mu di hari ini. Sama-sama yang siap untuk mendengarkan renungan ini, kita katakan amin. Hari ini tema kita singkat saja, yaitu receiving the ultimate power. Dalam masa-masa anointing days ini, saya percaya kita yang mungkin mulai puasa atau kita yang mulai untuk mendekatkan diri sama Tuhan, banyak pertanyaan yang muncul di kepala kita. Untuk apa sih aku melakukan ini? Apa faedahnya? Apa endingnya? Padahal sebenarnya firman Tuhan telah menuliskan, when we will receive the ultimate power, berarti tandanya kita telah di-anoint sama Tuhan. Mari sama-sama kita buka dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Menjelaskan dengan detail kepada kita. Kalau kita akan menerima kuasa, we will receive the ultimate power. Bukan kuasa yang biasa saja, tetapi Roh Kudus yang turun ke atas kehidupan kita. Maka dari itu, poin yang pertama adalah Roh Kudus membimbing dan mengajari kita. Yohanes 16 ayat 13 mengatakan, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini sebuah fakta yang menarik. Bukan hanya sekedar fakta yang menarik, tetapi sebuah revelation, sebuah pewahyuan dalam kehidupan kita. Bahwa Roh Kudus yang akan pimpin kita ke dalam seluruh aspek kehidupan dalam hidup kita. Roh Kudus tidak akan sekalipun meninggalkan kita. Roh Kudus akan selalu berada di sisi kita. Dia akan menyertai kita terus menerus. Maka dari itu, ayo jangan khawatir kalau engkau mau melangkah. Jangan bimbang, jangan ragu. Seringkali mungkin kita terperangkap dalam kekhawatiran tentang apa yang orang lain pikirkan. Padahal Roh Kudus yang akan bimbing dan Roh Kudus yang akan ajar kita. Namun sesungguhnya, orang-orang di luar sana, mereka tidak tahu rencana fullnya. Mereka tidak tahu the blueprint of our lives. Tapi Roh Kudus yang tahu, Dia yang akan bimbing kita, Dia yang akan ajari kita, agar kita bisa melangkah penuh dengan keyakinan. Biarlah Roh Kudus yang atur segalanya. Roh Kudus yang merencanakan hidupmu dengan kasih yang tak terbatas dan tujuan yang mulia. Jangan biarkan kata-kata negatif memadamkan keberanianmu untuk melangkah dengan iman. Saya pernah mengatakan seperti ini. Jangan biarkan orang yang tidak berapi-api ikut Tuhan untuk memadamkan api semangatmu untuk ikut Kristus. Jangan biarin orang-orang di luar sana untuk buat engkau jadi minder, jadi mundur,
jadi khawatir, jadi bingung mau melangkah kemana. Padahal sebenarnya dalam kehidupan kita, udah ada Roh Kudus yang akan mengetuk pintu hatimu dan berkata kepadamu, ayo jalan bersamaku. Walk with me. Maka dari itu, bersikaplah tenang, be calm, and trust Him. Dan percaya sama Tuhan. Karena langkah imanmu sedang dipimpin oleh pribadi yang mengetahui segalanya. Roh Kudus tahu segalanya, Pak, Bu. Roh Kudus tahu. Teman-teman muda, Roh Kudus tahu isi hatimu. Roh Kudus tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Roh Kudus tahu apa yang menjadi permasalahanmu. Sama seperti ayat yang kita baca tadi. Di Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan pimpin kita. He will lead the way. Jangan ragukan itu. Maka dari itu, serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Dan percayalah padanya. Maka Tuhan akan apa? Bertindak. Sama-sama dengan saya, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Roh Kudus akan bertindak sesuai dengan rencananya. Amin. Poin yang kedua, yang terakhir untuk kita di hari ini. Roh Kudus tidak hanya sekedar membimbing dan mengajar. Tapi poin yang kedua, Roh Kudus akan mengubahkan hidupmu dan aku. Roh Kudus akan mengubahkan hidup kita. Ketika Roh Kudus turun, Ia mengubah hati kita. Memperbaharui pikiran dan kehidupan kita. Agar semakin serupa dengan Kristus. Karena dalam kehidupan kita, kadang-kadang yang kita butuhkan adalah transformasi. Kita sudah ada penyertaan oleh Roh Kudus. Maka step selanjutnya adalah transformasi. Kita mau kehidupan kita diubahkan. Yang pada awalnya kita hidup dalam dosa, kita mau diubahkan untuk menjadi merdeka dari dosa. Yang pada awalnya kita ngerasa bahwa dosa itu adalah sebuah kebiasaan. Tapi sekarang kita mulai untuk membiasakan untuk tidak berbuat dosa lagi. Kehidupan kita, Tuhanlah yang akan atur. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan yang atur, semuanya pasti aman dan tentram. Ingat, bukan talentamu yang bawa engkau sampai titik ini. Tapi semua itu karena perkenanan Tuhan. Semua karena Roh Kudus yang ada dalam hatimu. Jangan jadi jahat kalau manusia mengecewakan engkau. Tapi jadilah baik karena Tuhan tidak pernah mengecewakanmu. Titus 3 ayat 5 mengatakan seperti ini. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ingat, Tuhan melihat air matamu. Tuhan tahu segala seruan hatimu. Tuhan mendengar setiap doamu, bahkan Tuhan tahu rasa sakitmu. Tuhan tahu segala hal yang membuat engkau sedih. Gak apa-apa nangis, gak apa-apa rasa gagal sekarang. Itu bukan tanda engkau lemah. Tapi justru itu tanda kamu sedang berjuang. Berjuangnya bareng siapa? Berjuangnya bareng Tuhan. Dengan Roh Kudus yang menyertai engkau. Mungkin sekarang rencananya terkesan aneh. Mungkin sekarang engkau ngerasa bahwa rancangan Tuhan itu membingungkan buatmu. Tapi ingat, rencana Tuhan Yesus pasti indah dan sempurna. Tuhan Yesus lihat perjuanganmu. Dia bangga sama kamu. Maka dari itu,
Andalkan Roh Kudus yang telah Tuhan Yesus utus untuk menjadi pendamping yang sejati. Setiap doa saya selalu mengatakan seperti itu. Roh Kudus, sang teman sejati yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. He will never leave you. He will never forsake you. Maka dari itu, sama-sama kita tutup Alkitab kita. Kita nyanyikan lagu satu pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Yesus Kristus sang Juru Selamat kami yang hidup, Roh Kudus sang teman sejati yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami percaya lewat firman-Mu di hari ini, kami akan terus-menerus dikuatkan, diberikan penyertaan yang penuh. Agar apapun yang menjadi persoalan dan permasalahan kami, Engkau yang bantu atur itu semua. Karena bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membawa kami ke dalam padang rumput yang berumput hijau. Kami percaya Roh Kudus yang akan turun atas kami, akan mengubahkan kami, membimbing dan mengajari kami. Agar apapun yang menjadi persoalan kami, biar Tuhan yang atur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami percaya lewat renungan kami di hari ini, kami akan terus-menerus dikuatkan, diberikan penyertaan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama semua kita katakan, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah menyaksikan renungan ini. Saya, Pastor Andrew Pelealu, ingat selalu, masing-masing dari kita, Tuhan sayang sama kamu. Tuhan cinta sama kamu. Yang punya surga, crazy in love with you.